selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 ya. Masih bersama saya Turi Okte Purba dan rekan saya Tiwahyuni. Ya, kita di ini ya di sore hari yang kota Medan yang sangat panas sekali gitu ya. Yang cetar ya. Iya, kayaknya sudah hampir sebulan ya. Iya. Cuaca kota Medan sangat panas dan saya nggak tahu sampai sempat menyentuh angka 38 derajat Iya, Celcius. itu sudah luar biasa panas. Iya. Sedangkan suhu tubuh saja cuman 32 ya atau 34. Iya, 30 sampai 34. Iya. Jadi iya. memang panasnya sebuah tantangan. Dan ini ya hujan juga belum kelihatan ya kapan ini Belum akan ada turun tanda-tanda hujan. ya, Iya, kita berharap mudah-mudahan hujan bisa turun walaupun hanya sebentar saja ya. Nah, Iya. baik, untuk mempersingkat waktu seperti biasa tim redaksi sudah menyiapkan kali ini ada dua berita yang akan kita hadirkan ke Tribuners semuanya ya. Yang pertama itu datang dari Deli Serdang, yaitu masih peristiwa kriminal. Seorang remaja bernama Dio Anggelu berusia 19 tahun diduga menjadi korban begal di Jalan Kebun Kopi Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Nah, sepeda motor Honda Beat yang dikenakannya, kemudian juga surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan handphone korban dibawa para pelaku. Ayah korban yakni Muhammad Riyadi menerangkan peristiwa terjadi pada hari Jumat 19 Juli lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat saat anaknya pulang bekerja. Nah, awalnya anaknya itu sedang berkendara seorang diri dan dia dihampiri dua pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor juga. Nah, di sini pelaku menuduh Dio sudah menabrak adiknya lalu kabur dan meminta korban berhenti untuk berbincang-bincang. Nah, tak lama setelah berbincang-bincang, pelaku mengajak korban ke daerah Simpang Kongsi untuk membicarakan pertanggungjawaban. Nah, begitu sampai di lokasi inilah kedua pelaku meminta sepeda motor, STNK, dan handphone korban. Nah, pihak korban mengatakan sudah sempat datang ke Polsek Patumbak untuk membuat laporan pada hari Sabtu 20 Juli lalu. Tapi saat itu belum diterima karena ada syarat yang belum dilengkapi. Nah, kemudian di tanggal 22 Juli pada hari Senin ini korban datang lagi, tetapi polisi juga belum menerima laporan mereka dan mengatakan akan menghubungi pihak korban apabila sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada polisi yang menghubungi sehingga mereka belum membuat laporan resmi ke Polsek Patumbak. Nah, terkait hal ini Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Saniago mengatakan akan segera mengecek sejauh mana tindak lanjut kasus tersebut. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Waktu itu kan anak saya pulang kerja, nah, jadi di jalan sana itu dia ditepuk. Jadi sambil dia berjalan itu tadi, gimana kalau kita bicaranya berhenti saja katanya. Jadi berhentilah di sini posisinya di sini berhenti. Ya, posisinya di sini berhenti. Disitulah dia bicara sama pelaku tadi lah. Ya. Nah, udah saya bicara, dibawalah dia ke area tadi kita lihat karena. Nah, disitulah kereta sama HP-nya sama surat-surat kendaraannya di situ di dalam jok itu semua terkumpul. Pak, kalau dari anak Bapak sendiri menjelaskan apa sih modus dari hipnotis itu, Pak? Kalau modusnya dia bilang anak saya itu nyenggol adiknya. Kalau Artinya minta pertanggungjawaban? iya, minta pertanggungjawaban adiknya lah gitu. Jadi dibawalah anak saya ke sana gitu. Dibawalah anak saya ke sana. Disitulah dia dikerjain gitu. Artinya apa aja yang diambil dari itu, Pak, anak Bapak? Kalau yang diambil dia tuh kendaraannya, di dalam jok tuh ada STNK, ada kakak, ada KTP ibu sama bapak sama abangnya.
Terus sama HP dia yang baru itulah diambil. Itulah yang diambil. Pak, kalau boleh tahu jenis kereta ini jenis kereta apa, Pak? Dia sepedanya seperti ini dia, Pak. Ya baik, itu tadi video dari reporter Tribun Medan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan maksudnya perkembangan kasus ini. Ya. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Freddy Santoso. Selamat sore Freddy. Ya, selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Nah baik, nah bagaimana perkembangan selanjutnya dari laporan kepolisian? Apa tindak lanjut dari laporan yang sudah dilakukan oleh korban? Bisa disampaikan, Freddy, silakan. Ya baik Bang, jadi korban ini sampai saat ini belum jadi melapor ya. Karena kan itu kemarin, jadi ceritanya itu kan kejadiannya itu tanggal 19 Juli kemarin, itu hari Jumat sore. Nah, pada hari Sabtunya itu korban ini datang ke kantor polisi. Tapi saat itu kan karena ada berkas yang belum lengkap, jadi polisi minta supaya dilengkapi dulu lah. Pada hari Seninnya, korban ini datang lagi membawa kelengkapan lah, melengkapi sesuai yang diminta polisi. Tapi ternyata di situ polisi bilang nanti akan dilakukan olah TKP dan mereka nanti akan menghubungi pihak korban. Nah, tapi sampai saat ini sudah beberapa hari mereka tidak ada dihubungi lagi gitu. Jadi sampai saat ini belum ada membuat laporan resmi. Keluarga korban ini masih menunggu informasi dari polisi karena katanya polisi itu sedang sibuk ya kemarin itu. Oke baik. Nah, untuk korban sendiri seperti itu ya. Misalnya kira-kira apa yang membuat ini ya? Apakah karena hanya kesibukan ini tadi makanya korban belum memutuskan untuk melapor? Atau tadi kita lihat di sini ada syarat yang belum dilengkapi. Syaratnya apa ya? Iya, itu salah satunya surat dari, ada beberapa surat kendaraan tuh Bang, yang harus dilengkapi gitu. Nah, jadi yang belum sempat ini polisinya yang belum sempat melakukan olah tempat kejadian perkara, makanya keluarga itu disuruh menunggu nanti dihubungi katanya, tapi sampai sekarang ini belum ada dihubungi, makanya belum jadi Bang laporannya itu. Oke. Jadi tadi kita juga konfirmasi ke Polsek Patumba itu, Kapolsek itu bilang akan menindaklanjuti lah ke anggotanya bagaimana supaya di follow up laporan itu dan olah TKP begitu Bang. Oke, sip. Freddy, kalau dari keterangan kepolisian kira-kira modus-modus seperti ini atau yang mirip-mirip apakah pernah juga terjadi di di lingkungan Polsek Patumbak ini ya? Patumbak ini, Freddy? Iya, kalau modus seperti itu sepertinya pernah juga terjadi di Simpang Amplas. Jadi saat itu memang ada seorang pemuda lagi menunggu temannya turun dari bus, rupanya didatangi dan dituding kurang lebih seperti itu. Kemudian akhirnya sepeda motornya diambil, tapi yang itu ketangkap. Apakah ada indikasi bahwa ini ada hubungannya pelaku ini antar pelaku ini? Ada nggak keterangan dari kepolisian? Nah ini yang belum tahu Kak, karena yang sebelumnya itu sudah ketangkap dan ini sepertinya baru ya. Baru, tapi memang sebelumnya itu pernah ada juga di wilayah Marindal juga. Itu kemarin tuh kalau tidak salah itu ada pelajar ya, anak pelajar itu begitu juga dituduh menabrak saudaranya gitu. Nah kemudian sepeda motornya diambil gitu. Kemudian ini kan ada CCTV-nya ya. Apakah pihak kepolisian bisa mengidentifikasi pelaku yang terlibat di dalam modus kejahatan ini, Freddy? Ya, sejauh ini polisi belum ada melakukan apapun Kak. Jadi tadi kita konfirmasi belum ada melakukan apapun karena kan kemarin tuh kesannya itu seperti di bola-bola ya korban ini. Sudah pertama datang suruh melengkapi berkas, kemudian sudah lengkap malah disuruh menunggu lagi. Makanya tadi Kapolsek juga mengaku belum mengetahui sebenarnya, makanya dia masih menanyakan ke anak buahnya dulu seperti apa kelanjutannya. Karena kalau kita lihat memang sudah jelas sebenarnya dari CCTV itu wajah-wajah dari pelaku. Jadi katanya itu sebenarnya bukan cuma dua itu aja. Jadi ketika si korban ini sudah berhenti, sepeda motornya itu diberhentikan oleh dua pelaku itu datang seolah-olah orang lain lah gitu, yang datang menanyakan kenapa gitu. Iya. Jadi seolah-olah natural lah gitu. Sudah komplotan padahal sebetulnya ya indikasinya berkomplot Iya, mereka ya. indikasinya begitu gitu. Kan.
Ada nggak imbauan dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini supaya jangan terjadi lagi? Sejauh ini belum ada, Kak. Sejauh ini belum ada imbauan. Dan seperti yang saya bilang itu, sebelumnya juga ada kasus serupa itu sudah dilaporkan, tapi memang sampai saat ini kayaknya belum terungkap. Iya ya. Jadi ini diindikasikan ada unsur hipnotis tadi ya? Betul. Iya, seperti itu ya, Freddy ya. Ada Iya, kalau dari pengakuan korban dari pihak korban tuh mengatakan begitu, tapi sebenarnya sepertinya bukan. Jadi itu Iya. kan ketika ini kan korban masih berjalan ya menggunakan sepeda motor, itu ditepuk lah gitu kan, diajak ngobrolnya dituding lah gitu, nabrak kau yang gini gitu. Iya. Gitu. Oh ya udah biar enak kita ngobrol, berhentilah dulu gitu. Iya, Iya. modusnya seperti itu ya. Baru diarahkan ke tempat lain ya. Iya. Nah, Freddy, apakah sudah ada ini ya wawancara dengan korban gitu? Kalau korban nggak, korban kerja bang. Oke, Jadi gitu. tanya orang tuanya dan korban Siap. tuh sepertinya ketakutan gitu. Ya, kita pengen juga mungkin tahu ya, mungkin karena kena hipnotis itu baru dia mungkin langsung berhenti ya. Mungkin kalau tidak kena hipnotis mungkin agak bertanya-tanya juga kalau untuk apa berhenti seperti itu ya. Tapi itulah ya. Mm-mm. Belum tahu juga ya. Ya, baik, terima kasih Oke, Freddy Freddy. atas laporannya. Kita tunggu lagi laporan berikutnya. Terima kasih Bang Truli, Kak Eti. Iya. Baik, Tribuners, kita masuk ke berita kedua. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Medan, Odi Batubara, mengatakan PT ACK telah membayar utang tunggakan pajak Mall Center Point sebesar 104 miliar rupiah. Menurut Odi, pembayaran baru dilakukan pada siang tadi hari Kamis. Kemudian tunggakan pajak yang dibayar itu adalah hak guna bangunan atau HGB dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB). Selanjutnya dikatakannya setelah pembayaran ini Mall Center Point tidak memiliki utang tunggakan pajak. Disinggung masih ada sisa utang pajak Mall Center Point sebesar 39 miliar rupiah karena sisa tunggakan pajak yang dimiliki Pemko seharusnya 143 miliar rupiah. Odi membantah hal tersebut. Hingga saat ini, kata Odi, pihaknya masih proses pembayaran tersebut dan hari ini juga Mall Center Point akan dibuka kembali. Seperti diketahui, Mall Center Point memiliki tunggakan pajak sebesar 250 miliar rupiah. Pembayaran pertama yang dilakukan Mall Center Point itu sebesar 107 miliar rupiah, sehingga sisa tunggakan pajak saat itu 143 miliar rupiah. Ini kali kedua Mall Center Point melakukan pembayaran sebesar 104 miliar rupiah. Seharusnya masih sisa sebesar 39 miliar rupiah. Namun pihak Bapenda Medan mengklaim pembayaran PT ACK telah lunas. Seperti apa keterangan lebih lengkapnya? Atau kita ke video dulu ya sebelum Betul. ke reporter. Kita saksikan videonya berikut ini. Yang masuk ke kas daerah melalui Bank Sumut pada pukul 14.30 tadi. Pak, terkait pembayaran Mall Center Point sejauh ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Kami sampaikan bahwasanya pada pukul 14.30 tadi PT ACK melakukan kewajiban mereka untuk membayar dan melunaskan BPHTB senilai 104.541.023.250 rupiah. Seperti itu. Dari total sebelumnya berapa, Pak? Jadi kalau total apabila dijumlahkan dari pembayaran pertama pada 29 Mei 2024 yang lalu, saat ini ada di angka 211.897.842.250 rupiah.
Jadi dua termin pembayaran pada bulan Mei dan pada bulan Juli senilai seperti itu, kawan-kawan. Artinya besok kita batal untuk eksekusi, Pak? Mereka kan membayar ini di masa tenggang waktu pengosongan. Nah, jadi dengan adanya pembayaran ini, nah tentunya kami akan laporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Wali Kota melalui Bapak Sekda, seperti itu, dan tentunya kami sarankan untuk PTACK untuk bisa oleh Satpol PP dilakukan pembukaan. Ya, drama-drama ini ya, drama di pemerintahan ya? Center point ya, ancam-ancam, akhirnya Selesai. selesai gitu. Tapi kayaknya perlu juga kita cek ya kwitansinya, ada nggak ya pembayaran? Yang pasti saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Iya, kita. kok agak pelan-pelan ini ya kalau sudah bicara dengan utang-utang para pengusaha ini. Ya, dengan Anissa. Gimana Anissa? Sepertinya gertak sambal sudah berakhir. Iya. Soal pembayaran mereka lah yang tahu ya. Bisa diceritakan mungkin ada hal-hal yang di balik layar yang perlu juga disampaikan kepada Tribuners, seperti apa sebetulnya sih proses pembayaran segala macam dan hal lainnya terkait dengan pajak center point ini. Sejauh ini memang di siang pukul 14.30 itu Bapenda Medan mengatakan pihak Mall Center Point yaitu PT ACK sudah melakukan pembayaran kepada Pemko Medan. Nah, pembayaran tersebut sebesar 104 miliar, di mana itu merupakan pembayaran terkait PPHTB sama PBG. Nah, dari sana masih ada sisa sebenarnya 49 miliar lagi, cuman memang sejauh ini menurut PLT Kepala Bapenda Medan mengatakan bahwa untuk 49 miliar itu merupakan wewenang dari Dinas PKP CKTR atau Dinas Perkim. Jadi yang belum dibayarkan oleh pihak PT ACK ini berupa adalah pembayaran IMB ataupun PBB sejauh ini, Kak. Nah, tapi memang sejauh ini untuk Mall Center Point sendiri sudah dinyatakan dibuka, meski Mall Center Point belum melakukan pembayaran secara keseluruhan. Nah, sejauh ini juga Mall Center Point sore ini akan segelnya akan dibuka dan Mall Center Point akan kembali buka mulai besok itu akan kembali beroperasional seperti biasa, Kak. Nah, baik, kapan itu akan dibayar yang sisanya kira-kira, Anissa? Sejauh ini kita sudah konfirmasikan ke pihak Perkim terkait itu, tapi belum ada respon dari pihak Perkimnya, Pak. Ya, tapi memang center point dari sejak awal berdiri kayaknya bermasalah terus Dan ya. saya pikir memang ada yang tidak terbuka ya pemerintah dalam hal ini ya. Betul sekali. Ada hal yang mungkin menjadi pertanyaan tapi juga tidak secara gamblang pemerintah. Sepertinya ada apa di balik center point ini? Dari mulai pembebasan lahan, sekarang masalah pajak, itu kan membuat tenant yang ada di dalam itu juga nggak nyaman ya berusaha. Betul. Ya. Dan kita juga nggak nyaman belanja ya. Iya, tentu saja, kayak kemarin ada teman-teman Bukan karena uang kita nggak ada. Kemarin ada temen nanya dari luar kota gitu kan, ya rencana mau ke Medan, mau ke center point. Ya sepengetahuan saya center point itu udah nggak operasional lagi gitu ya kan. Dan bahkan sekarang juga ternyata ada informasi bakal dibuka lagi. Sebetulnya Anissa, kalau untuk aktivitas di dalam center point ini sendiri bagaimana saat ini? Sejak dari hari Kamis itu memang center point di luar terlihat tertutup, Kak, tapi memang pihak petugas keamanan siapapun pengunjung yang datang itu diarahkan lewat pintu samping. Jadi di dalam center point itu sebenarnya masih beroperasi sebagaimana biasanya, dan pihak tenan pun sejak hari Kamis kemarin sejak hari Selasa kemarin itu belum mendapatkan surat dari pihak Mall Center Point ataupun Pemko Medan untuk pengosongan, Kak. Jadi mereka memang masih beraktivitas sebagaimana biasanya, Kak. Artinya masih tetap ada aktivitas ya, walaupun sudah ada segel gitu ya. Kemarin kan sempat disegel ya? Ya, ada pasangan banner dilarang beroperasi. Kemudian kalau untuk pengunjung sendiri ada penurunan terhadap tingkat pengunjung atau biasa saja seperti tidak ada masalah? Kalau dari
pengakuan karyawan-karyawan tenan yang di sana memang mereka mengalami penurunan omset jualan Kak, dan memang penurunan pengunjung juga dirasakan oleh para pemilik tenan ini Kak. Tapi memang sejauh ini meskipun ada penurunan, mereka tetap para tenan ini tetap buka untuk makan sahur. Iya, Anissa, kira-kira pemerintah ini sikapnya bagaimana? Karena dari awal memang Center Point ini kan selalu kalau boleh tanda petik ya dihantam ya. Dari mulai IMB juga kalau nggak salah ya Tru, dari pembebasan lahan IMB itu kan selalu digoyang. Jadi sebetulnya ada nggak ketegasan dari pemerintah? Sebetulnya Center Point ini gimana ini? Mau diselesaikan tanpa operasional sama sekali, atau sebetulnya dipelihara untuk hal-hal tertentu atau apa gitu? Ada nggak ketegasan dari pihak pemerintah terkait hal itu? Itu Wali Kota Medan mengatakan bahwa jika memang ada niat baik Mall Center Point membayarkan, mereka tidak ingin membongkar Kak. Jadi mereka cuma pengen membayar, Mall Center Point membayar, tapi tidak, sebenarnya Wali Kota pun tidak ingin membongkar hal ini. Tapi jika memang tidak dibayar juga, maka jalan satu-satunya akan dibongkar. Kemarin seperti itu Kak. Ya, argumentasi yang standar ya. Oke lah, Anissa, kita lihat saja lah nanti ke depan apalagi kira-kira yang menjadi permasalahan di Center Point ini. Kita jadi agak-agak, ini bener nggak Center Point ini sebetulnya sih? Apakah pihak pengusahanya yang memang banyak melanggar aturan atau pemerintah yang terkesan mencari-cari ya? Tapi ya salah satu mall yang cukup besar dan modern sebetulnya ya untuk di Kota Medan ya. Anissa, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, itu Truli tadi Tribuners laporan terkait operasional Center Point. Kita masih ada Tru? Cukup, habis cuma 2 berita saja. Ada 2 informasi yang kita sampaikan kepada Tribuners. Semoga informasi ini memberi manfaat ya, memberi hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi atau menambah pengetahuan Anda terkait dengan isu-isu yang ada di Medan sekitarnya. Dan kita akan bertemu kembali pada pekan depan, insya Allah. Semoga cuacanya sudah ada sedikit perubahan ya, setelah beberapa hari ini cetar membahana. Yang pasti saatnya sekarang, karena sudah sore juga, kita berdua undur diri. Saya Eti Wayuni. Dan saya Truli Oktopurba. Sampai jumpa, bye-bye.